Kakak mau menjadi termul atau mau ke neraka? Kenapa harus ada neraka, biji? Ini pertanyaan babi nih, serius pertanyaan babi. Iya, terpaksa saya harus pilih ke neraka daripada menjadi termul. Sama ke neraka juga ya kan? Ku kenal di kau ternaknya Mulyono, namanya termul. Setiap hari sukanya mengibul sama ngedempul. Banyak yang bilang kalau termul itu otaknya tumpul. Gak punya malu, asal ada uang mereka kumpul. Nggak ngakak banget guys ya kalau bukan yang namanya netizen Indonesia ya. Kali ini netizen Indonesia ini menyindir termul guys ya. Lebih baik masuk neraka daripada jadi termul gitu ya. Emang tahu sendiri lah termul-termul ini kan, termul-termul ini kan membela pemerintah, membela oligarki. Mereka ini kan nggak pernah memihak ke rakyat kecil ya kan. Dan mereka sering banget memframing untuk mendukung pemerintah yang ya taruhlah masalah-masalah yang lebih besar, yang lebih menguntungkan oleh oligarki atau koruptor-koruptor daripada rakyat kecil. Bahkan ini seorang raja termul ya, raja termul ini yang menuding aktivis yang disiram air keras kemarin, katanya itu provokator. Ini kan sangat miris banget cara dia, logika dia berpikir kan rusak banget gitu ya. Makanya netizen pun nggak tinggal diam, rame-rame disindir habis-habisan. Jadi nggak usah berlama guys, langsung aja kita lanjut ke komentar politisi medsos untuk termul. Termul, coba kalian jawab, kenapa orang-orang yang dipilih oleh Pak Jokowi menjadi pejabat, atau orang-orang yang dekat dengan Pak Jokowi, atau orang-orang yang menjilat Pak Jokowi, atau orang-orang yang mendukung secara konsisten militan ke Pak Jokowi itu menjadi orang-orang yang bisa jadi kebal hukum, atau ketika mendapatkan proses hukum dia akan mendapatkan kemudahan dan keringanan hukum. Seperti contoh yang baru-baru ini yang bisa pulang tahanan rumah, atau seperti Sylvester Batutina yang sudah ingkrah hukumnya tapi tidak juga ditangkap, tidak juga dipidana, atau seperti ketua KPK yang sudah menjadi tersangka tapi nggak juga jelas proses hukumnya. Kalian masih ingat gak waktu debat Capres 2024 yang lalu, Prabowo mengolok-olok Anies dengan gestur melet-meletnya. Sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Pada saat itu, para pendukungnya Anies nggak ada yang ngamuk-ngamuk, nggak ada yang baper karena Anies diolok-olok oleh Prabowo. Tapi waktu Anies memberikan nilai 11 dari 100 kepada Prabowo, wah para pendukungnya semuanya ngereom. Dan kalian masih ingat nggak, masih di debat Capres 2024 yang lalu, Gibran mengolok-olok seorang Mahfud MD. Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya? Saya tanya masalah inflasi hijau kok malah menjelaskan ekonomi hijau. Tapi para pendukung 03 waktu itu kagak ada yang ngamuk-ngamuk, kagak ada yang ngereok, santuy aja. Dan kalau ngomongin soal hina-menghina, kalian kan tahu sendiri bagaimana kelakuan para termul. Kalau ngatain orang, contohnya aja Anies Baswedan itu sering banget dikata-katain Yaman lah, Arab lah, dikatain ontak lah, lem aibol lah. Pokoknya julukan dari termul untuk Anies Baswedan itu nggak ada habisnya, ada aja kata hinaan dan makiannya. Tapi para pendukungnya Anies Baswedan itu pada santuy aja, kagak ada tuh yang ngamuk-ngamuk, marah-marah sampai ngereoge begitu karena Anies Baswedan dihina-hina ataupun dimaki-maki sama termul, nggak ada. Tapi giliran idola mereka disenggol dikit, cuma dikatain wajah ngantuk, wah mereka langsung marah-marah, ngamuk-ngamuk, mereka ngereok semuanya sampai sebazir-bazirnya. Gibran ngantuk ya? Saya sangat prihatin dengan kondisi belakangan ini. Berhak menghina fisik seseorang, itu adalah pemberian dari Tuhan. Gas memanfaatkan peluang untuk bisa dijadikan cuan. Tapi hanya ada fitnahan yang sangat kejam. Sampai bawa-bawa nama Tuhan, bawa-bawa agama. Di sini gue nggak bermaksud untuk menormalisasi body shaming ya. Tapi maksud gue, sebelum kalian bawa-bawa nama Tuhan, bawa-bawa agama untuk membela idola kalian itu, minimal kalian ngaca dulu deh bagaimana kelakuan kalian selama ini ngata-ngatain orang separah itu. Janganlah munafik, janganlah plain victim. Lu bisa ngatain orang seenak jidat lo, tapi giliran idola lu dikatain, disenggol dikit, lu marah-marah, lu ngamuk-ngamuk, lu ngereom. Maka saya minta pada Pak Prabowo, tolong kasih jabatan saya Pak. Menteri, minimal menteri kok.
Apaan, Us? Nggak salah denger gua. Minta jabatan. Orang tahu malu lo. Pakai minta-minta jabatan, lo ngemis-ngemis jabatan. Orang pantas lo mah punya jabatan. Pak Presiden jangan kasih dia jabatan ya. Orang pantas soalnya. Nonton dikasih dia mah. Nih ama gue nih, Us nih, lu gua kasih nih. Gua kasih tai, mau lu tai lo, ha? Lu mah pantasnya, Us, dikasih tai tuh. Mau kontol? Nih, lu gua kasih kontol, mau nggak lo? Pakai minta jabatan, orang pantas, Us, sama muka. Udah jauh tangan gue, berani apa kagak lo, ha? Ribut sama gue di atas ring. Ini udah hari ke-18 apa ke-19 gue sampai kelupaan tuh. Jangan gak minta jabatan lo, ha? Orang pantas lu mah. Lu mah nih, pantasnya nih dikasih tai, tuh baru pantas lo. Madat banget lo. Selalu mengatakan bahwa langkah yang dilakukan Rismond dengan berpindah haluan mengatakan ijazah Jokowi asli dan saat ini sedang dilakukan investigasi oleh Joshua Sinambela dan hasilnya sudah diumumkan atau press release statement dari mereka yang mengatakan bahwa ijazah Rismond ternyata adalah palsu karena di mana ditemukan fakta-fakta investigasi ke Universitas Yamaguchi oleh mereka, Rismond tidak pernah lulus dari Universitas Yamaguchi dan juga memalsukan surat kematiannya. Bayangkan teman-teman, seandainya investigasi ini dilakukan dan Rismond masih berada di kubu kita, betapa luar biasanya serangan yang akan dilakukan oleh para termul dan buzzer-buzzernya menyerang kita, menyerang Roy Suryo, Tifa, dan Rismond. Seandainya Rismond masih berada di kubu kita, siang malam mereka akan menyerang luar biasa. Justru saat ini ketika Rismond berada di kubu mereka dan investigasi itu dibuka, maka yang terjadi apa? Sepi sekali termul-termul yang menyerang dan mengangkat kasus ijazah palsu Rismond yang ternyata Rismond adalah orang yang memalsukan ijazah Universitas Yamaguchi. Simak videonya. Guys, resmi dalam penelusuran kami, Rismond Hasiholan Sianipar tidak pernah lulus di Yamaguchi, Jepang. Maka saya selalu mengatakan bahwa langkah yang dilakukan Rismond itu justru adalah keuntungan buat kita. Bagaimana kita akan kerepotan untuk membela Rismond ketika investigasi itu sudah dilakukan dan Rismond memang terbukti dia punya ijazah dari Universitas Yamaguchi. Betapa kita terbebani oleh Rismond. Tapi dengan Rismond berpindah di kubu mereka, maka apa yang terjadi saat ini? Termul diem-diem saja. Termul tidak lagi melakukan serangan kepada Rismond. Ini membuktikan bahwa termul ini bukan orang yang mencari kebenaran, tapi mereka akan tetap membela apapun yang dilakukan yang ada di kubu mereka meskipun itu salah dan buruk. Itu kenapa saat ini walaupun dari semua indikator-indikator ijazah Jokowi itu palsu, termul tetap dengan fanatik butanya membela Jokowi. Padahal kalau mau berpikir sedikit, mereka pasti akan bisa menyadari bahwa dari semua perjalanan persidangan KIP, CLS, semua bisa menilai bahwa Jokowi memang tidak pernah punya ijazah sah dari pihak Universitas UGM. Buzzer. Aktivis kontras disiram air keras, langsung disimpulkan bahwa ini tuh kerjaan pemerintah, ini tuh perbuatannya pemerintah. Buzzer, baperan aja ini. Yang nuduh pemerintah siapa? Bukannya nuduh pemerintah, tapi pemerintah harus hadir untuk rakyatnya. Begitu negara harus hadir untuk rakyatnya, diatur di Undang-Undang 45 di pasal 28I ayat 4. Baca bahwa perlindungan, pemajuan, dan penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Baca makanya. Memang dasar rela begonya Prabowo ini asal aja cuap-cuap. Bener gak? Jadi hari ini ada orang-orang, rombongan-rombongan yang mengatasnamakan hak asasi manusia yang mencoba memojokkan institusi tersebut. Saya tidak setuju. Saya mendukung institusi tersebut. Karena kalian aktivis-aktivis, waktu kemarin demonya juga keterlaluan sih. Sampai masuk ke ruang rapat orang. Ngapain masuk ke ruang rapat? Dengan euforia mengatasnamakan hak asasi manusia. Apanya hak asasi manusia? Hah? Berapa kali sih hak asasi manusia di Indonesia diurus? Hah? Udah ratusan bahkan ribuan hak asasi manusia mengatasnamakan hak asasi manusia tapi buat kepentingan politik. Bahkan kalian aktivis-aktivis yang dianggap memperjuangkan hak asasi manusia, nggak sedikit juga yang diboncengi oleh kepentingan asing. Nyet, lu ketemu deh langsung sama gua. Bangke lu ngomong seenak jidatnya aja, dasar manusia nggak punya empati. Apa lu bilang?
aktivis demo keterlaluan. Ya lebih baik mereka lah demonya keterlaluan daripada lu gobloknya yang keterlaluan, nyet. Lu juga bilang banyak aktivis ada kepentingan politik dan diboncengin asing. Ngaca woi, ngaca. Emang lu kayak gini bukan kepentingan politik, nyet? Salah. Lu mah penjilat jokodok dan pecundang kelas peri ya. Udah nggak usah banyak bacot deh lu. Mending lu terima tantangan gua yang kesekian kali. Paham lu, nyet? Ini berapa hari ini saya melihat buzzer-buzzer pemerintah udah mulai bikin framing-framing bahwa pengkritik itu adalah dibiayain sama asing, ya kan? Buzzer-buzzer pemerintah itu memang begitu, ya kan ya? Langsung bikin data-data palsu bahwa orang yang mengkritik ini udah iniin. Itu informasinya di situ-situ. Kalau lu bukan buzzer, ini buat orang siapa itu? Orang Cina itu yang rambutnya pendek itu kan buzzer itu ya. Dia tidak mau bukan buzzer katanya. Ya kan? Sama pecel lili, teteh bengek itu sama siapa itu? Katanya bukan buzzer. Kalau lu bukan buzzer, lu dapat informasi tentang kayak gitu-gitu dari mana? Hah? Tiba-tiba ujuk-ujuk ada datang. Hah? Wah, kalau orang yang membela pemerintah pernah nggak diteror sama orang-orang yang yang pengkritik pemerintah? Tidak pernah. Tapi orang yang mengkritik pemerintah akan diteror habis-habisan. Bedanya di situ. Hah? Kalau orang yang pengkritik begini, yang cinta rakyat, bukan cinta uang, resikonya adalah di penjara. Kalau nggak di penjara ya metong. Kalau nggak metong disiram air keras. Itu resikonya. Tapi kalau penjilat, pejabat, buzzer pemerintah, hidup lo akan mewah. Ongkak-ongkak kaki, lo ini, lo itu dapat bayaran. Itu ada buzzer yang paling ngotot itu ada berapa buzzer pemerintah itu? Pernah nggak dia diteror? Pernah nggak kita neror buzzer itu? Nggak pernah kita neror buzzer itu karena nggak penting. Tapi pemerintah terus meneror para aktivis, para kritik, para rakyat Indonesia yang kritik. Pemerintah selalu meneror dengan pasal-pasal. Kan lucu. Kita yang membayar, kita diteror sama pasal-pasal. Gaji kalian itu dari kita rakyat ngeritik sudah dijejelin sama pasal-pasal. Kan lucu. Tapi kalau menjilat pemerintah, ada nggak penjilat pemerintah kena pasal? Salam waras.